Halo, balik lagi di Mulki Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan bahas lagi nih salah satu main mobil suite dari seri Iron Blood Orphan. Dan jadi kebiasaan atau ciri khas dari si Gundam itu pasti ngerilis salah satu mobil suite yang warnanya merah dan itu badass banget. Dan di Iron Blood Orphan ini dia ngeluarin si HG Grim Gerde ini dan pilotnya adalah si McGillis Farid. Jadi kali ini kita akan review HG Grim Gerde dari Bandai. Nah, ini dia untuk box artnya. Di sini ada si HG Grim Gerde-nya seperti ini, dan di sini ada tulisan HG Grim Gerde-nya. Di sini Iron Blood Orphan, dan sini si McGillis Farid-nya. Kemudian di sini ada logo Bandai-nya seperti ini, dan di sampingnya ini ada action pose-nya yang keren banget menurut gua nih. Kemudian di sampingnya hanya ada gambar si Grim Gerde seperti ini. Dan ini ada rear view dan front view-nya si McGillis Farid-nya, dan di sini ternyata harganya adalah 1.200 yen ya. Nah, ini sama seperti tadi dan bawahnya nggak ada apa-apa. Dan nah, ini dia runnernya yang terdiri dari warna merah untuk di runner A, kemudian runner B-nya untuk inner frame-nya, dan senjatanya nanti ini runner C untuk pedangnya, runner D untuk bagian kakinya seperti ini, kemudian kita ada runner E yang warna putih seperti ini, dan terakhir ada PC-nya, dan jangan lupa kita juga dapat stikernya seperti ini. Nah, ini dia si manual booknya yang menurut gua ini simple banget, gampang banget untuk diikutin, dan stepnya itu hanya sedikit aja. Dan kita lihat nubak dan simline ya, karena ini warnanya itu hanya ada merah, hitam, dan abu-abu untuk inner frame-nya. Jadinya nih, kalau misalkan kalian tidak merapihkan si nubaknya, itu pasti ada di beberapa titik yang kelihatan. Nah, ini untuk bagian bodinya mungkin agak kelihatan di bagian hitam-hitamnya dan di beberapa titik di bagian merahnya. Tapi ini kabar baiknya adalah di sim line-nya. Sim line-nya itu sama sekali nggak kelihatan. Ini udah rapih banget. Jadi sim line-nya sih rapih banget. Untuk numaknya itu mungkin agak kelihatan karena gue juga ngerakitnya nggak kurang rapi ya. Kemudian kita lanjut ke masalah si senafitnya. Senafitnya itu dia enak banget. Dan kata gue tadi kan stepnya cuma sedikit, jadi gue di bawah 2 jam aja udah selesai untuk merakit ini. Yang kita bahas selanjutnya adalah masalah desainnya nih. Yang menurut gue ini sih gila banget sih. Ini gua suka banget karena ini badass banget ya menurut gua nih. Mungkin ini lebih subjektif ke arah gua ya, karena gua suka banget ini masalah desainnya. Gua nggak tahu kalian itu suka nggak sama desain si HG Grim Gerde ini. Dan masalah warnanya ini simple banget karena dia cuma warna merah, kemudian warna hitam dan warna putih, dan nggak lebay menurut gua. Kemudian masalah detailingnya yang menurut gua ini simple sebenarnya detailingnya, tapi cukup nggak lebay menurut gua, dan ajib sih. Gimana menurut kalian? Colong komen dong di bawah. Nah, kita lihat tingginya itu berapa. Ternyata tingginya itu sekitaran 13 cm. Jadi hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan HG-HG yang biasanya. Jadi kalau kita bandingkan dengan si RX78, dia pasti lebih tinggi dibandingkan dengan RX78. Dan apabila kita bandingkan dengan si X2 Magnum, ya pasti si X2 Magnum kan lebih tinggi dibandingkan dengan si HG Grim Gerde. Cuman sedikit aja. Nah, apabila kita bandingkan dengan si O-Diver, ya udah pasti sih dia agak sepantaran lah. Nah, ini dia untuk si joinnya, dia itu seret banget dan dia itu bisa berdiri sekali taruh. Kemudian kita lihat artikulasinya, kepalanya seperti ini, ke atas, ke bawahnya sedikit, ke sampingnya dia mentok ya. Nah, mentok di situ, kemudian tangannya bisa diputar seperti ini. Nah, renggangannya segitu bisa diputar.
Kemudian, nah ini dia nih, dia itu double join, jadi ini bagus banget sih tekukannya, udah full tekukannya. Kemudian tangannya bisa diputar seperti ini. Ini hati-hati, ini sebelah sini agak sering copot. Kemudian pinggangnya ke atas ke bawahnya jauh banget nih. Nah ini bisa diputar 360 derajat. Kemudian di sini kakinya bisa ke depan jauh, ke belakang juga jauh seperti ini. Nah ini bisa bisa digerakin sedikit karena dia nyambung ke kakinya ya. Dan di sini bisa diputar sedikit seperti itu. Dan tekukan kakinya juga ini udah bagus banget. Dia udah double join juga. Kemudian kakinya bisa ke atas ke bawah seperti ini. Ke sampingnya seperti ini. Dia bagus banget kan? Nah, di bagian backpacknya cuman bisa ke atas ke bawah seperti ini. Ajib. Kita ke aksesorisnya. Yang pertama ada pistolnya seperti ini. Yang gagang depannya itu bisa kita gerakin ke sampingnya seperti ini. Dan emoknya bisa kita taruh di bagian samping seperti ini. Dan kita bisa taruh di bagian belakang. Di sini ada colokan, di bagian sini nih uris belakangnya ada bolongan. Kita bisa taruh seperti ini. Hati-hati suka copot. Nah, seperti ini jadinya kalau misalkan kita taruh di belakang, kemudian kita dapat yang namanya ada dua pedang yang warnanya itu ajib banget, kuningnya keren sih ini. Dan pedangnya simple aja seperti ini, dan tinggal kita masukin aja di tangannya seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya nih, dan ini adalah aksesoris yang terakhirnya. Kita juga yang dapat yang namanya si shieldnya. Shieldnya kita dapat dua nih, dan simple banget sih shieldnya. Nah di sini ada bolongan, tinggal kita masukin di sini. Nah seperti ini. Nah seperti itu. Jadi keren sih, kiri kanan kita dapat. Dan yang paling penting juga si pedangnya kita bisa taruh di shieldnya. Nah, di sini ada colokan, di sini ada bolongan, tinggal kita masukin. Nah, jadi bisa ditaruh ke dalam seperti ini. Atau nanti kita bisa taruh keluar seperti ini. Nah, ini lebih keren lagi nih kalau misalkan kita taruh di luar seperti ini. Nah, kita taruh di sini nih. Nah, ini gua suka banget dengan pose seperti ini, pedangnya di luar seperti ini. Nah, mungkin itu aja sih aksesorisnya. Kita sampai di ujung video kita kali ini. Untuk si HG Green GRD ini kesimpulannya adalah ada minusnya nih di bagian nummaknya aja. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngerapihin sih, ini nummaknya pasti kelihatan. Apalagi karena warnanya dia cuma merah dan hitam aja. Jadi kalian harus benar-benar ngerapihin si nummaknya. Selain itu sih gua positif semuanya. Yang paling ajib sih memang kualitas plastiknya oke. Proses perakitannya itu cuman butuh waktu sebentar saja, dan ini simple banget nih. Jadi snafitnya juga oke nih. Selama perakitan gua enjoy banget sih. Kemudian sim lainnya itu sama sekali nggak ada. Desainnya itu ajib banget. Warnanya itu walaupun cuma merah, hitam, dan putih, tapi rapi banget, nggak lebay sama sekali. Detailnya juga lumayan. Artikulasinya yang paling penting, dia itu ajib banget artikulasinya. Dan join dan kekokohannya juga mantep. Kemudian aksesorisnya, walaupun kita dapat 3 aksesoris doang, yaitu pedangnya, kemudian ada shieldnya, kemudian ada pistolnya, tapi ini ajib sih. Ini gua sih cukup puas dengan 3 aksesoris itu aja. Jadi playability-nya juga memuaskan banget. Dengan harga 170 sampai 200 ribuan, ini sih recommended banget ya untuk kalian beli ini, karena hasil reviewnya aja keren banget ini. Gue sih puas banget bisa beli ini. Dan
ini nggak jauh beda dengan harga si bootlegnya ya. Paling itu review gua kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.